Saatnya Kentongan Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Berjumpa lagi di Dialog Interaktif Tanggap Bencana Kentongan RRI bersama saya Rukaya Zen. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas topik terkait pompanisasi solusi kekeringan lahan pertanian. Dan senang sekali di studio visual RRI Sumeneb.net sudah saya hadirkan 3 narasumber. Di sebelah kiri saya beliau adalah Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional KJF DKPP Sumeneb, ada Pak Bambang Jasmono. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore. Dan di sebelah kiri Pak Bambang, beliau adalah orang nomor 1 di Kodim 0827 Sumeneb, ada Letkol Infantri Yoyo Wahyudi dan Dim 0827 Sumeneb. Selamat sore Pak Dandim. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah Pak Dandim ada Ketua Kelompok Tani Sumber Hasil 313 Desa Paberasan, Pak Abdur Rahim. Selamat sore Pak Rahim. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita tahu bahwa Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman ini program Kementerian Pertanian saat ini menggalakkan salah satunya program pompanisasi, dan program ini bertujuan untuk menyediakan air hingga ke lahan sehingga dapat mewujudkan perluasan areal tanam PAT. Dan program ini terus intensif dilakukan. Dan program besar Kementan ini menyasar 2 juta hektar lahan kering dan ditujukan untuk mengairi lahan di luar irigasi reguler dengan menggunakan pompa dalam antisipasi kondisi kekeringan akibat El Nino. Dan kita langsung perbincangkan. Saya yang pertama ke Pak Dandim dulu nih. Pak Dandim, mungkin bisa dijelaskan latar belakang diadakan program pompanisasi ini apa, Pak Dandim? Baik Mbak, latar belakang diadakannya pompanisasi ini pada awalnya adalah di bulan-bulan Maret ini secara nasional dulu kita bicara. PMKG memberikan peringatan kepada kita semuanya bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan September akhir nanti itu diperkirakan kita akan mengalami El Nino. El Nino yang cukup panjang, yang kita belum tahu batas terakhirnya. Gitu. Nah, di sisi lain juga dari segi ketahanan pangan, Satgas Pangan juga ada warning bahwa negara-negara yang biasanya kita impor beras itu sudah mulai menyetop distribusi berasnya, impor ekspor berasnya itu. Nah, sehingga kita yang sebagai negara agraris, bagaimana kita survive di El Nino ini pada saat musim El Nino ini dengan memanfaatkan lahan kita yang ada. Nah, dari situ Kementerian Pertanian membuat suatu terobosan, yaitu dengan program perluasan area tanam ini. Salah satunya di dalam program itu adalah pompanisasi. Nah, bekerja sama dengan TNI AD, bentuknya kita pendampingan dengan teman-teman di Dinas Pertanian di lapangan untuk menyalurkan pompa bantuan yang diberikan dari pusat kepada para kelompok petani yang membutuhkan. Di sini Kodim itu sebagai apa dalam program pompanisasi ini? Sesuai dengan MOU kami melakukan pendampingan, Pak. Pendampingan ini sifatnya gini, kita diberikan beberapa unit pompa, yang mana nanti para Babinsa di lapangan bekerjasama dengan teman-teman PPL ini nanti memantau di mana poktan yang membutuhkan bantuan pompa ini kita berikan bantuan pompa, peminjaman, sifatnya peminjaman. Jadi bukan hibah atau bukan hadiah atau sewa, bukan. Jadi sifatnya hanya peminjaman. Nanti apabila di tempat lain poktan yang membutuhkan juga ini selesai dari satu titik bisa dipindah ke tempat lain. Ini namanya brigade pompa. Nah, di Distan sendiri juga ada, di Dinas Pertanian sendiri juga ada brigade pompa, sehingga kita sama-sama berkolaborasi dengan Distan di lapangan, di titik mana saja yang membutuhkan itu, nah, kita
atasi bersama di situ. Di dalam hal itu Kodim yang mencari lahannya yang membutuhkan pompanisasi, atau bolehkah juga Poktan yang datang ke Babinsa itu untuk meminta bantuannya? Poktan bisa melaporkan dan kita juga karena Poktan ini selalu berkoordinasi dengan teman-teman PPL dan PPL ini juga berdampingan juga dengan para Babinsa yang ada di lapangan, sehingga bisa melalui PPL itu bisa melalui dari Babinsa melaporkan misalnya kekurangan pompa. Nah, itu bisa kita bantu dari situ. Iya, dan dari bulan Maret itu sejak disalurkan begitu, sudah berapa banyak pompa dan ini penyalurannya di mana saja untuk saat ini, Dan? Ada 225 pompa unit baru yang didistribusikan ke Kabupaten Sumeneb ini. Dari 225 itu yang menjadi brigade pompa di Kodim ada 85 unit, yang selebihnya ada di Distan. Nah, dari sini, dari kedua titik ini kita bekerja sama untuk di mana titik-titik yang membutuhkan pompa, yang tentu saja itu juga berdasarkan sumber daya air yang ada di sekitar itu. Ya. Sangat tergantung itu, Mbak. Ya, itu. Biasanya itu pompanisasi itu kan juga berhubungan dengan sumber mata airnya. Betul. Nah, kalau dari Kodim sendiri itu ketika memberikan bantuan itu juga mencarikan sumber mata airnya atau bagaimana, Dan, sistemnya? Kita lihat juga tentu saja para petani yang membutuhkan pompa ini, beliau-beliau ini sudah mensurvei di mana titik air yang memungkinkan untuk dilakukan pemompaan. Apabila tidak memungkinkan di pompa, kita mau memompa apa ini? Makanya sehingga sudah pasti berarti di sekitaran ladangnya atau sawahnya itu ada air yang mana untuk mendistribusikan air itu membutuhkan pompa ini gitu, Pak. Berarti memang tidak ada alternatif lain ketika ada daerah yang membutuhkan, tapi di situ tidak ada sumber mata air, nggak ada alternatif gitu ya, Dan? Kalau dari program pompanisasi ini memang mensyaratkan harus ada sumber air. Sumber air ya. Iya. Okay. Kalau tidak ada, ini juga ada program lain yang di dalam program PAT ini, perluasan area tanam ini adalah irigasi perpompaan. Dalam irigasi perpompaan ini ada pengeboran air, kemudian dibuat tandon, kemudian dibuat penyalurannya. Ini irigasi perpompaan. Namun irigasi perpompaan ini domainnya ada di Dinas Pertanian, Pak. Iya. Gitu. Baik. Ya, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau tadi Pak Dandim sudah mengatakan bahwa saat ini sudah disalurkan 225 pompa di Kabupaten Sumeneb. Nah, untuk progres pompanisasi di Sumeneb ini sejak diluncurkan bagaimana nih, Pak Bambang? Terima kasih. Jadi selama ini seperti yang disampaikan Pak Dandim tadi, dari 225 pompa itu sudah disalurkan ke 21 kecamatan dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumeneb, bisa mengcover lebih dari 1.772 hektar sawah. Jadi dari pompa-pompa itu yang biasanya agak kekurangan air, dengan adanya pinjam pakai istilahnya, seperti Pak Dadi bilang tadi, bisa teraliri air sehingga ada istilahnya pengamanan sampai panen, Mbak. Jadi kita tidak lagi khawatir sawah-sawah kita itu tidak panen karena kekurangan air begitu. Ya Pak, mekanisme untuk meminjam pompa ini dari pertanian atau langsung ke Kodim nih Pak? Jadi kita luas saja gitu Pak. Luas ya, berarti bisa. Jadi di mana saja yang dari segi jarak kan itu lebih mobile, Pak. Kalau di satu kelompok sudah tercukupi, kelompok lain membutuhkan, bisa kita pindahkan begitu. Jadi tidak menetap di satu kelompok. Mana yang sudah tercukupi otomatis bisa kita pindahkan begitu. Jadi luas saja. Jadi tergantung situasi di lapangan. Ya. Oke. Ya, Pak Bambang, karena di Sumeneb ini juga bukan hanya daratan tapi juga kepulauan. Bagaimana dengan kepulauan? Apakah 21 kecamatan ini juga mengcover yang kepulauan, Pak? Oh ya, terutama untuk daerah di Kepulauan Kangean itu
di Kecamatan Arjasa dan Kangean ada juga bantuan Dapat perpompaan ya, itu. Pak, ya? Iya. Terus ada juga di Masalembu ada juga. Jadi mungkin ini sejarah baru karena selama ini di Kecamatan Masalembu itu belum pernah ada tanaman padi. Iya, oke. Jadi dengan upaya penyuluh mulai tahun kemarin hingga tahun sekarang mungkin sudah kita biasakan untuk menanam padi. Bisa Pak tumbuh di sana? Bisa, sudah berhasil. Bisa ya Pak? Ya. Oke, iya. Pak, dari pemanfaatannya sejak bulan Maret ini ada tidak Pak kendala yang dihadapi oleh DKPP sendiri ketika menyalurkan program pompanisasi ini? Secara prinsip itu tidak ada masalah yang prinsip lah ya. Jadi saya kira lancar saja. Cuma memang kita tahu kondisi alam itu nomor satu, sumber air sudah mulai berkurang. Ya. Seperti Pak Dadi bilang tadi, karena mungkin teriknya matahari sehingga sungai-sungai juga sumber air itu mulai berkurang debitnya, sehingga di situ mungkin kendala kita memakai pompa air ini. Kedua, terus untuk irigasi perpompaan, jadi kalau pompa tadi kan hanya Mengambil pompa dari saja, sumber, ya. Kalau irigasi perpompaan ini kita ada 150 unit. 113 itu sudah dalam pengerjaan fisik. Harapannya tentu saja ini akan bisa mendukung ketahanan pangan kita. Jadi sisanya dari 110 itu 113 sudah pengerjaan fisik dan sisanya masih dalam proses proses administrasi. Kendalanya mungkin nomor satu itu karena jumlahnya bersamaan, tenaga bor Pak Deden. Iya, Jadi kita terbatas Pak. betul. Tenaga bor itu harus giliran. Itu yang pertama. Yang kedua ternyata sarana apa itu water pump itu agak sudah juga kita dapatkan. Jadi kendalanya di situ. Seperti kita tahu untuk seluruh Indonesia saat ini irigasi perpompaan itu ada sekitar 80.000 unit. Bayangkan, jadi memang Itu pabrikan bentuknya itu tandon ya Pak ya? Menampung? dibor dulu, Dibor Buat dulu? sumur bor. terus ditandon baru dialirkan. Oh, oke. Sumber tenaganya itu ada 3, jadi bisa pakai tenaga surya, solar cell, bisa pakai tenaga listrik, atau bisa pakai mesin, ya mesin penarik itu Mbak. Mesin Ya, diesel, mesin diesel, Iya. ya, gitu. Ada 3. Ada 3 itu ya Pak ya. Ya. Jadi komponen itu yang penting untuk dalam irigasi perpompaan ini ya Pak ya. Ya, betul. Nah, kemudian apakah irigasi perpompaan ini termasuk dalam upaya dari Dinas Pertanian sendiri dalam jangka panjangnya atau hanya bagaimana ini Pak? Ya, jadi seperti Pak Dandi bilang tadi, ini memang upaya kita untuk mengamankan ketahanan pangan kita Mbak, secara jangka panjang. Karena kita tidak mungkin lagi bergantung pada negara lain. Ya. Jadi mungkin jangka pendek kita upayakan segera mencukupi kebutuhan air di tahun ini. Jangka panjangnya tentu saja akan mengamankan pertanaman kita, sehingga pada saat ada budidaya padi, airnya tersedia dengan cukup, sehingga kita bisa panen, kebutuhan kita tanpa pangan tercukupi. Gitu. Baik. Ya, saya ke Pak Rahem nih sebagai sekretaris ya Pak ya? Ya, Kelompok Tani Sumber Hasil 313 Desa Paberasan. Iya, betul. Nah, yang tentunya petani itu kan yang ada di ini kan di lahan pertaniannya ya Pak Iya. langsung. Nah, Pak Rahem, sejauh ini pemanfaatan pompanisasi juga ada di Poktan ini Sumber Hasil. Ya. Alhamdulillah kami dari kelompok Tani Sumber Hasil 313 Desa Paberasan, Kecamatan Kota Sumeneb, ini alhamdulillah berkat bantuan Pak Dandim ini dan juga dari Dinas Pertanian, kita dapat bantuan yaitu 2 unit pompa
pompanisasi itu berupa konor itu. Alhamdulillah dari bantuan tersebut kami merasa bangga dan merasa semangat lagi untuk bertani ke depan. Ya. Malah sekarang ini sudah memasuki musim panen itu. Panen padi. Iya, panen padi, jagung, kemudian sebagian ada tembakau. Jadi area kami di Desa Pabrasan tepatnya itu di utara Pasar Cengara. Itu luas lahan kami sekitar 26,15 hektar. Namun yang kita tanami itu padi sekitar 5 hektar, jagung itu sekitar 10 hektar. Ya, karena ini ya kami sangat berterima kasih kepada pihak Dandim yang sudah menyalurkan bantuan pompanisasi, sehingga hal-hal yang sekiranya menjadi kendala di dalam pertanian kami itu sekarang sudah tercukupi dengan bantuan pompanisasi ini. Iya, berarti di Pabrasan itu sudah teratasi untuk ketika apalagi sekarang ini kan musim kemarau ya Pak. Iya, betul. Tentu tanahnya kering. Nah, dengan pompanisasi ini bagaimana Pak? Tanahnya bagus atau bagaimana? Ya, tambah subur sekarang tambah ini. Subur ya Pak ya. Gitu. Iya. Bisa panen berapa kali dalam setahun ini? Kalau dalam padi itu dalam 1 tahunnya itu kita 2 kali tanam. Yang pertama itu musim penghujan, kisaran bulan 1 sampai dengan bulan 4. Kemudian setelah panen kita masih bisa kembali nanam padi kedua. Sekitar bulan 5 kita tanam dan panen insya Allah sekitar bulan 8 itu. Bulan 8 sudah panen. Nah, setelah ini di bulan 8 ini udah nggak bisa lagi ya Pak? Ya, masih bisa. Tetapi penanamnya bukan jagung lagi sama padi. Bukan padi lagi. Ya, melainkan ya tanaman yang sekiranya tidak banyak membutuhkan air. Terutama misalnya itu kacang hijau itu atau kacang tanah itu. Berarti pompanisasinya tetap dipakai Pak, sumber mata airnya masih cukup untuk di Pabrasan? Iya, masih kita butuhkan ini. Masih ya iya, Pak ya? masih. Iya, Pak Dandim mau tanya nih Pak, kalau ketika dipinjam seperti itu ada jangka waktunya nggak Pak? Tidak ada Mbak. Jadi bisa dipinjam ulang atau yang penting itu bisa kita monitor keberadaannya. Jadi pompanya itu. Oh, berarti nggak ada ini seperti semacam perjanjian berapa jangka waktunya? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Perjanjian ini hanya batasnya adalah bahwa peminjam ini bersedia misalnya tentang operasionalnya sendiri, misalnya BBM-nya sendiri, bahan bakarnya sendiri, kemudian kalau ada kerusakan berusaha berupaya untuk perbaiki, ya, sehingga ini bisa dimanfaatkan ke tempat lain. Iya, baik, ke Pak Rahem lagi. Pak, selama ada program pompanisasi ini, apakah ini kan juga menjadi tujuan dari Kementan juga untuk meningkatkan produksi pertanian. Apakah memang ada peningkatan Pak sejauh ini? Ya, alhamdulillah. Kemarin saya langsung nyurvei ke lahan saya sendiri itu, terutama ya beda dengan yang kelompok tani lainnya, anggota lainnya. Alhamdulillah berkat adanya bantuan ini kami merasa merasa diuntungkan lah istilahnya. Malah biasanya musim kekeringan ini hasil padi itu ya tidak begitu banyak itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini hampir naik 80% malah. 80%. Iya. Iya. Itu kan faktor air terutama itu. Betul. Iya, kalau padi itu memang faktor air memang dibutuhkan itu. Ya, kami insya Allah ya akhir Agustus ini sudah mulai masa panen itu. Iya. Iya, apakah juga di kelompok tani sumber hasil ini juga menerapkan irigasi perpompaan, Pak? Iya, betul. Sudah ada berarti.
sebagian juga ada karena mulai bulan 1 kemarin itu intensitas hujan memang berkurang itu. Otomatis aliran sungai pun juga berkurang ini. Bahkan aliran sungai yang kecil-kecil di lahan-lahan kami itu mulai sekarang ini sudah berkurang itu, mengering itu. Tapi alhamdulillah berkat adanya bantuan pompanisasi ini ya kita manfaatkan dengan baik ya tentunya ya kata Pak Dandim itu dengan biaya sendiri ya, beli BBM-nya sendiri, pertalite itu ya itu biasanya Bu itu kalau misalnya kita ngaliri lewat jasa itu ya yang punya mesin diesel itu sekarang per jamnya itu 35.000 itu. Oh, biasanya ada yang iya, menyewakan ya Pak? Betul ya. Tapi alhamdulillah berkat adanya bantuan pompanisasi ini kami selaku mewakili dari anggota kelompok tani sumber hasil ini merasa terbantu lah. Iya, dari program pemerintah ini yang melalui Pak Dandim ini. Berarti sekali lagi kami ucapkan terima kasih itu. Cukup beli BBM aja ya Pak? Iya, cukup. Udah hidup. Yang penting alatnya ada. Ada ya. Ya itu mesinnya itu masih bagus itu. Masih orsinil, masih ya, kami tetap rawat Pak Dandim. Jangan khawatir Pak Dandim. Ya, ini saja. Ini sudah kami alhamdulillah sudah tanda terima kasih saya itu sebagai wujud tanda terima kasih saya itu jadi tetap kami pelihara dengan baik dan mudah-mudahan ke depannya malah ada bantuan lagi yang lebih diharapkan oleh kelompok tani. Baik. Ya, ke Pak Dandim lagi. Tentu dalam program pompanisasi ini juga membutuhkan ada dukungan begitu terutama pada komoditas. Komoditas apa yang kemudian juga dimunculkan dalam program pompanisasi ini, Dan? Perlu kita ketahui bersama bahwa program perluasan daerah tanam ini sebenarnya memang fokus ke tanaman pangan khususnya padi, Bu. Padi ya. Ya. Jadi dari lahan yang tadinya tidak bisa ditanami bisa ditanami. Yang tadinya IP-nya atau indeks penanamannya 100, itu artinya 1 tahun sekali 100, bisa naik menjadi 200. Yang tadinya 200 menjadi 300. Nah, ini harapannya seperti itu, Mbak. Jadi kita di Kabupaten Sumeneb ini dari nasional itu kita ditarget 16.000 hektar. Dalam tahun ini harus bisa menanam padi sebanyak 16.000 hektar. Itu bisa di dalam satu lahan itu bisa ditanami minimal 2 kali atau 3 kali bahkan ada 4 kali. Di Batu Putih kemarin kami menemukan satu kelompok tani, Mbak. Iya. Itu memang satu kelompok tani ini nanamnya padi terus. Iya, padi terus. Alhamdulillah dengan ada bantuan pompanisasi ini dari IP 300 bisa naik menjadi IP 400. Dan memang tidak menanam yang lain karena penyampaiannya di situ tidak ada kepastian kalau komoditas lain kan. Kadang ada naik turunnya karena itu. Nah, kalau apalagi padi ini sekarang beras mahal ya. Ya. Nah, kalau padi ini ada kepastian di situ. Nah, yang penting ada bantuan program seperti ini. Alhamdulillah bisa kita bantu dari IP yang semula IP 300 menjadi IP 400. Ya. Ya, Pak Bambang. Tadi Pak Bandandi mengatakan targetnya secara nasional 16.000 hektar. Bisa nggak Pak mencapai nih tahun ini dengan program pompanisasi dan irigasi perpompaan ini? Insya Allah bisa Mbak. Jadi memang untuk perpompaan yang pinjam pakai tadi memang kan sudah bisa beroperasi. Tapi untuk yang pengeboran karena kan butuh proses, kita perlu ngebor. Kadang ngebor itu tidak cepat menemukan titik air, harus pindah. Kadang seperti saya bilang tadi, tukang bornya antri giliran. Belum lagi alatnya yang itu. Jadi memang insya Allah dengan berjalannya waktu memang butuh waktu. Saya kira bisa itu 16.000 tercapai. 16.000 tahun ini tercapai ya. Tahun ini tercapai. Baik ya. Ke Pak Dandim lagi pertanyaan terakhir nih. Apa yang menjadi target ke depan di sektor pertanian dari Kodim 0827 nih? Saat ini kita dari target 16.000 itu kita masih dalam posisi 10% dari target.
Sehingga harapan kami pelaku pembanisasi ini dari dinas, dari Kodim sendiri maupun dari Poktan, kami berharap target kita ini bisa tercapai dengan sisanya ini dalam waktu dekat sampai dengan bulan Desember, dan kami yakin ini bisa tercapai, Bu. Dan kami himbau kepada para kelompok tani untuk kita kobarkan semangat lagi untuk menanam padi. Siap. Agar capaian target kita ini bisa memenuhi target, Pak. Karena Sumeneb ini juga termasuk lumbung padi di Kabupaten Kabupaten di wilayah Provinsi Madura, Provinsi Jawa Timur di Pulau Madura. Jadi lumbungnya ini ada di wilayah Madura, kemudian di wilayah utaranya Pulau Jawa, Jawa Timur khususnya. Nah, ini yang besar-besar dapat targetnya, kita salah satu 5 kabupaten yang mendapatkan target yang besar. Itu. Baik. Ya, mungkin karena luas cakupan hektarnya juga lebih luas begitu ya Pak Bambang. Ya, Pak Bambang, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada petani dengan adanya program pompanisasi ini? Ya, terima kasih. Jadi harapan kami tentu saja kepada kelompok tani penerima bantuan ini, baik yang pinjam pakai ataupun yang hibah. Yang pertama itu perawatan, sangat penting itu, karena kalau perawatannya tidak bagus, mungkin tentu saja jangka panjang mungkin tidak bisa bermanfaat, karena ini bantuan sangat besar sekali, karena padahal kita tahu jumlah kelompok tani itu banyak sekali. Di Sumeneb itu ada sekitar hampir 5.000 Pak Dandim. 5.000 Poktan ya Pak? Poktan ya. Yang dapat bantuan itu mungkin baru sekitar itu tadi 140. Berarti banyak yang antri masih Pak? Banyak yang antri. Jadi sayang sekali kalau bantuan itu tidak dipelihara dengan baik. Tentu saja harapannya juga ini akan bisa mengamankan program ketahanan pangan kita. Itu saja, Mbak. Baik, ada yang mau ditambahkan Pak Dandim mungkin kepada para petani yang pinjam pakai ini? Tambahan dari saya ingin memberikan semangat motivasi kepada Bapak-Bapak sekalian. Nah, kita sukseskan program PAT ini, perluasan area tanam ini, khususnya padi, dengan manfaatkan pompanisasi, irigasi perpompaan, sehingga target yang ditentukan untuk Kabupaten Sumeneb bisa tercapai untuk menyumbang program ketahanan nasional. Baik ya, Pak Rahim, ada yang ingin disampaikan ataupun juga ada harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Ya. Mungkin dalam kesempatan ini kami sangat mengharap kepada Pak Dandim dan juga dari Dinas Pertanian itu untuk tahun depan ya bantuan ini kami minta untuk ditingkatkan, terutama itu sumur bor Pak Dandim. Jadi seandainya ada sumur bor itu, insya Allah irigasi kita di Desa Pabrasan ini, insya Allah akan semakin lancar itu. Wah, terakhir ada permintaan nih Pak Dandim sama Pak Bambang. Iya. Mungkin bisa diwujudkan di tahun 2025 ya Pak Rahim. Baik. Ya. Terima kasih Pak Dandim 0827 Sumeneb, Lotkol Infantri Yoyo Wahyudi, kemudian juga Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional KJF DKPP Sumeneb Pak Bambang Jasmono, dan juga Sekretaris Kelompok Tani Sumber Hasil 313 Desa Pabrasan Abdur Rahim sudah meluangkan waktunya dan berbincang di Dialog Kentongan pada sore hari ini, dan terima kasih. Sama-sama. Dan demikian dialog interaktif Kentongan. Saya Ruqayyah Zain mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Kentongan Pro 1 RRI Sumeneb. Bersama